Sabar. Haleluya. Selamat pagi pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Rabu 27 April 2022 kita ada semua hanya karena anugerahnya. Saya mengajak mari kita datang mencari wajahnya sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam aktivitas kita pagi hari ini. Sebab kita harus akui tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Mazmur pasal 85 ayat ke-8. Mari kita berdoa. Minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sangat percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai dengan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal 2
ayat 3 sampai dengan 6. Hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Wujud dari hubungan yang akrab dengan Allah adalah hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Patut dipahami bahwa keakraban dengan Tuhan bukan sekadar terlihat dari kerajinan seseorang dalam datang beribadah di gereja ataupun berdoa sendiri di rumah. Memang semua itu adalah baik dan sangat diperlukan. Namun, kegiatan itu saja tidak dengan sendirinya menunjukkan keakraban kita dengan Tuhan. Demikian juga keaktifan seseorang di dalam pelayanan tidak secara otomatis menunjukkan eratnya relasi yang bersangkutan dengan Tuhan. Hanya bila seseorang sungguh-sungguh menaati firman-Nya, barulah ia patut disebut memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati dan semua saudara-saudari dimanapun berada, kaitan antara keakraban dengan Tuhan dan ketaatan terhadap firman-Nya ini dikemukakan di dalam 1 Yohanes pasal 2. Di situ Rasul Yohanes menulis, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Makna dari kata mengenal di sini bukan sekedar mengetahui, namun memiliki relasi yang akrab. Sekali lagi, memiliki relasi yang akrab. Lebih lanjut, ia menulis, barang siapa berkata, aku mengenal Tuhan, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Ingat, kita harus perhatikan ini baik-baik. Jikalau kita bilang kita mengenal Dia, tetapi kita tidak menuruti perintahnya, kita adalah seorang pendusta dan di dalam kita tidak ada kebenaran. Kedua pernyataan ini menegaskan bahwa bukti dari hidup di dalam relasi yang akrab dengan Tuhan adalah ketaatan kepada firman-Nya. Ingat, kita harus sungguh-sungguh taat dan setia kepada apa yang Tuhan mau. Jikalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena telah terbukti Ia telah mati bagi semua dosa dan semua hukum dosa yang seharusnya kita alami. Tetapi Dia mati untuk saudara dan saya. Sebab itu, seharusnya kita menghormati, menghargai pengorbanan Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita bisa hidup akrab dengan Tuhan? Satu cara, taat kepada firman-Nya. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Apakah kita sudah memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan? Kalau sudah, apa buktinya? Kalau belum, kenapa? Kenapa kita tidak mau melangkah? Lebih baik kita mencoba daripada sama sekali tidak. Jangan kita berbohong pada diri kita sendiri, apalagi kita berbohong kepada Tuhan. Mari saudaraku, kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan sayang, kita berani melepaskan zona nyaman kita. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Dan mari kita melangkah taat kepada firman Tuhan. Sekecil apapun yang firman katakan kepada saudara dan saya, mari kita mulai melakukannya. Sehingga kita akan memiliki
relasi yang akrab dengan pribadi Tuhan. Tanpa tindakan, semuanya akan sia-sia. Tuhan datang untuk setiap kita. Tuhan datang kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang hilang. Bukan kepada orang yang sudah sempurna, tetapi kepada kita semua yang punya keterbatasan itu. Mari kekasih Kristus, ayo melangkah, bertindak, jangan takut, jangan malu, jangan mau diintimidasi dengan lingkungan kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, mereka yang seringkali mengintimidasi kita. Mari, jangan peduli dengan hal itu. Pandang kepada firman Tuhan, lakukan, ketaatan kita kerjakan, sehingga kita akan memiliki relasi yang intim, yang indah, bersama dengan pribadi Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus hidup kami dari kegelapan dosa. Kasih-Mu memulihkan relasi kami dengan diri-Mu dan membuka jalan bagi diri kami untuk hidup di dalam keakraban dengan diri-Mu. Kami sadar bahwa semua itu kami alami karena anugerah-Mu. Anugerah yang tidak patut kami sia-siakan, namun harus kami isi dengan hidup menaati firman-Mu. Sehingga dengan demikian hidup kami berpadanan dengan kehendak-Mu dan berkenan di hati-Mu. Karena sudah sepatutnya bagi diri kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu melalui perilaku serta sikap hati kami. Mengawali hari yang baru ini, kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Karena Engkau layak dipuji dan hanya Engkau yang patut untuk disembah. Di seluruh alam semesta ini tidak ada yang sama seperti diri-Mu. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu sungguh mulia dan melampaui semua yang lain. Kepadamu kami menyandarkan hidup kami. Tuntun dan sertailah diri kami sepanjang hari ini. Mampukan diri kami untuk membuat keputusan-keputusan yang benar, yaitu yang berkenan kepadamu. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan, dan jadikan diri kami berkat bagi sesama kami. Ampuni segala dosa dan kejahatan-kejahatan kami. Ampuni pemberontakan kami kepada firman-Mu. Dan tuntun kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan pagi hari ini hamba tetap kembali berdoa untuk semua keluarga, umat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, anak-anak kekasih yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu turun atas mereka pagi hari ini. Sebelum kami melangkah jauh sepanjang hari ini, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Pulihkan seluruh kekuatan kami secara jasmani. Dan Tuhan berikan kesehatan terbaik atas hidup kami. Tuhan, kami minta pertolongan-Mu. Kami minta perlindungan-Mu, pemeliharaanmu. Biarlah tangan-Mu yang berlubang kasih, yang berlubang paku, yang penuh dengan kasih itu menuntun tangan kami, menggenggam tangan kami dengan kuat dan menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya itu pasti akan berhasil di dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan,
Berkati setiap pribadi kami. Berkati hidup rumah tangga kami. Berkati istri kami. Berkati suami kami. Berkati anak-anak cucu kami. Bahkan berkati orang tua kami. Semua keluarga bersaudara diberkati. Tuhan, terima kasih pemeliharaan-Mu nyata atas kami. Hamba juga tetap berdoa bagi seluruh keluarga di wilayah Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya yang berulang tahun. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan tercurah atas mereka. Di dalam usia yang baru ini, terbaik Tuhan berikan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengajar mereka untuk menghitung hari-hari ke depan dan apa yang telah mereka kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Berikan kekuatan, keberanian untuk mereka bertindak di dalam usia yang baru ini, ya Aba, ya Bapa. Hamba juga berdoa untuk mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedih, Tuhan hibur. Dan yang sakit, apapun sakit penyakitnya, hamba mau cabut setiap bibit-bibit penyakit dan semua sistem, strategi pekerjaan si jahat yang mengikat mereka. Hamba cabut keluar dan patahkan, putuskan dari kehidupan umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya hamba melepaskan kuasa darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah itu. Bilur Yesus menyembuhkan Anda sekarang. Terima kesembuhan itu. Terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur. Kami minta pertolongan dan tangan Tuhan berjaga atas Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Kekuatan kuasa Tuhan yang melindungi kami semuanya. Kami minta Tuhan berperkara dengan mereka-mereka yang mau mengacaukan wilayah Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya, yang berontak kepada firman-Mu. Tuhan berperkara dengan mereka. Sadarkan mereka dan buat mereka bertobat. Kembali kepada kehidupan yang benar. Setiap roh-roh jahat, roh-roh orang kuat yang mengikat mereka, terikat dengan pekerjaan-pekerjaan jahat dalam bentuk apapun. Hidup di dalam kedagingan-kedagingan. Hidup mengandalkan kekuatan mereka. Hidup di dalam pesta pora, mabok-mabokan, togel dan sebagainya. Hamba ikat dan putuskan, hamba tolak keluar dari wilayah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta Tuhan, Engkau berperkara dengan mereka. Engkau Tuhan yang berdaulat atas wilayah ini. Engkau Tuhan yang punya kami semuanya di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba percaya saat kami tunduk dan taat kepada firman-Mu ya Allah, janji-Mu, Engkau mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor. Engkau memberkati semua pribadi dan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Dan pagi ini hamba juga tetap berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Hamba berdoa memberkati dan mengurapi hamba-hamba Tuhan ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu Ibu Eci Baibaba Peters yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, bahwa hamba-Mu semakin melekat kepada firman-Mu, bukan sekedar kenal, tetapi sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan pribadinya, sehingga ia akan mengalami pertolongan Tuhan setiap saat. Kekuatan-Mu ada bersama dengan dia, dan dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Matius Peters dan anak-anak tercinta Yosua, Elohim, Yan, dan adik mereka. Diberkatilah hidup rumah tangga mereka. Semua pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tangan-Mu menolong, Tangan-Mu memberkati, dan Tuhan sedia yang terbaik bagi mereka.
Apa yang tidak dipikirkan Tuhan berikan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hambamu, Ibu Eci, bayi Bapak Peter bersama dengan suami Papa Mateus Peter menjadi berkat dan saluran berkat bagi setiap orang yang mereka jumpai, teristimewa di lingkungan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hambamu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hambamu. Tuhan terus tolong hambamu. Pimpin bimbing hambamu dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Tuhan tolong hambamu untuk terus membangun hubungan yang intim di dalam ketaatan kepada firman-Mu, ya Allah. Singkapkan kebenaran demi kebenaran. Biar setiap firman Tuhan yang ia pelajari, yang ia dengar, yang ia terima, dan ia aplikasikan dalam hidupnya menjadi hidup dalam kehidupannya. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, kekuatan, semangat, damai sejahtera, sukacita, dan berkat jasmani rohani melimpah, hingga ia boleh berdiri menjadi berkat bagi anak cucunya, dan bagi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau terlalu amat baik bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Hamba juga tetap berdoa bagi anak-anak kekasihnya, spesial kepada anak Martinus Silvanus Mole yang hari ini ada di kota Sorong dalam pengobatan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah sembuhkan dia. Kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam seluruh tubuh daripada hamba-Mu, Bapak Martinus Silvanus Mole, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan memberikan organ-organ tubuh yang baru, dan Tuhan pulihkan sepulih-pulihnya, sebab hamba percaya Tuhan, Engkau bekerja tidak setengah-setengah. Kuasa-Mu tidak ada yang dapat membatasinya. Kedaulatan-Mu berlaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hamba-Mu, Bapak Martinus Silvanus Mole, kesembuhan menjadi miliknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kasih-Mu bersama dengan istri dan semua saudara bersaudara di Sorong dan dimanapun mereka berada, mereka percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang ada di Jayapura dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pagi hari ini hamba-Mu juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Desi Woisiri yang berada di Manokwari. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu kepada hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus berlaku dalam kehidupannya. Pemulihan terus terjadi dalam kehidupannya. Dan Tuhan pakai hamba-Mu untuk terus menyatakan kasih-Mu. Ketaatan kepada firman Tuhan menuntun ia di dalam kebenaran. Pakai hidupnya menjadi berkat penolong bagi suami kekasih, Bapak Evangelis Donald Lolik Peter, dan juga kepada anak-anak tercinta, Robi, Violin, Jonathan, dan juga Karen, dan semua saudara bersaudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Eca Sada Upuya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Eca Sada Upuya di dalam pribadinya. Tuhan terus tuntun ia dalam firman-Mu. Tuhan mengubah pola pikirnya, biar dia bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah. Semua pikiran-pikiran yang salah, semua pikiran-pikiran yang negatif, hamba putuskan dari kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba minta, biarlah hati dan pikiran Kristus memenuhi seluruh kehidupan hamba-Mu Ibu Eca Sada Upuya. Pikiran dan hatinya dipenuhi oleh Engkau pribadi, ya Allah. Berikan ketaatan dan kesetiaan kepadanya untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan dalam hidupnya, hingga ia boleh menjadi berkat bagi suaminya, menjadi berkat bagi anak kekasihnya Kevin,
menjadi berkat bagi orang-orang tua, menjadi berkat bagi saudara-bersaudara, dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan hamba-Mu, Ibu Echa Sada Upuya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Roni Uniputi yang berada di Manokwari. Tuhan, terima kasih sebab kasih sayang-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu. Apapun yang ia lakukan pada hari ini, sekalipun banyak tantangan yang ia lakukan, banyak kesalahan yang ia lakukan, tapi hamba percaya Tuhan, kematian-Mu di atas kayu salib tidak memperhitungkan itu. Justru Engkau membayar lunas semua hal-hal yang keliru, yang salah yang ia kerjakan. Dan Tuhan sudah menggantikan dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Sebab itu, Bapak Roni Uniputi, Engkau adalah milik Yesus Kristus. Dan Engkau senilai kematian Yesus Kristus. Hidupmu sangat mahal. Pergunakanlah anugerah itu untuk kemuliaan Tuhan. Pakai hidupmu untuk menyatakan kasih Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Roni Uniputi, untuk meninggalkan zona nyamannya dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Menjadi berkat bagi orang-orang kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, menjadi berkat bagi orang tua Ibu Nona, dan juga semua saudara bersaudara. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu di tempat pekerjaannya, dimanapun ia melangkah, Tuhan ada bersama dengan dia. Mujizat-Mu dinyatakan dari hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu untuk selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Segala kekerasan hati yang berlawanan dengan Engkau, hamba patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hamba berikan hati yang baru. Hati Yesus Kristus turun atas hidup hamba-Mu, Bapak Roni Uniputi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu. Pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Uce Lololuan, yang ada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Uce Lololuan. Tuhan pakai hidup hamba-Mu, bimbing hamba-Mu untuk sungguh melekat kepada firman-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu, hingga ia boleh mendapat kekuatan daripada Tuhan menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Kristian Patiran, anak-anak tercinta. Bahkan Tuhan menjadi berkat bagi kedua cucu mereka, Gracia dan Rafael. Tuhan memberkati semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan buat berhasil. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing untuk hamba-Mu sungguh-sungguh taat setia kepada firman-Mu, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kerjaan surga. Berkati suaminya, Bapak Kristian Patiran, menjadi kekuatan Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidup mereka selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu turun bagi mereka siang dan malam. Di tempat tinggal mereka, di tempat mereka bekerja, di saat mereka berjalan di luar, di mana saja. Tuhan lindungi mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lolik Peter, yang berada di Manokwari. Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu terus menuntun ia. Hikmat-Mu bersama dengan ia, sehingga dia boleh mengambil keputusan-keputusan yang benar. Dia sungguh melangkah meninggalkan semua zona nyamannya dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan menghidupkan firman itu dalam kehidupannya, hingga ia boleh menjadi perpanjangan tangan daripada-Mu ya Tuhan. Apa yang Engkau mau ia kerjakan untuk mempermuliakan Engkau, hingga dari hidupnya
Dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Biar Tuhan dia sadari bahwa Tuhan memberkati dia untuk memberkati. Oleh sebab itu Tuhan, pakai hidup hamba-Mu untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peters yang berada di Manokwari. Tuhan pakai pekerjaan pelayanannya. Tuhan memberkati pribadi, memberkati keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Mega Kristi Lambai Hang yang berada di Manokwari ataupun di Manado, di mana saja ia berada hari-hari ini. Tuhan ada bersama dengan ia, bersama dengan suami kekasih, bersama dengan kedua anak tercinta. Tuhan memberkati mereka. Hidup pribadi, rumah tangga ini diberkati. Perlindungan Tuhan senantiasa ada bagi mereka siang dan malam. Dan biarlah Tuhan apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah, dan kasih-Mu menjadi dasar hidup rumah tangga mereka. Sehingga hamba-Mu Ibu Mega Kristi Lambai Hang dengan pertolongan Tuhan berdiri menjadi penolong bagi suami kekasih dan menjadi berkat bagi anak-anak tercinta. Bahkan apapun yang mereka tangani Tuhan, tangan-Mu membuat berhasil. Pakai hidup mereka untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Freites yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan tolong. Tuhan pimpin. Tuhan bawa hidup hamba-Mu Ibu Diana De Freites hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan menghidupkan firman itu dalam kehidupannya. Hingga ia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada kedua anak tercinta, Yemima dan Reinhard. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan campur tangan. Tuhan buat berhasil. Berikan kesehatan, perlindungan yang nyata atas hidup mereka sekeluarga. Hingga mereka terus bersyukur dan bersyukur. Biarlah hidup mereka terus menjadi berkat bagi orang tua mereka, menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihi, menjadi berkat bagi lingkungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, diberkatilah keluarga ini. Pagi ini hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Saudara Oncex Momar. Tuhan memberkati. Tuhan pakai hidup hamba-Mu. Kasih-Mu turun atas ia saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Yesus Kristus yang telah mati di Kalvari. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah itu memenuhi seluruh tubuh daripada Oncex. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menguduskan, memulihkan. Bahkan membalut luka hatinya yang paling dalam. Dan Tuhan membawa ia keluar dari zona nyaman yang berlawanan dengan firman-Mu. Hingga hidupnya Tuhan pergunakan. Tuhan pakai menjadi berkat dan saluran berkat bagi teman-temannya. Dimanapun ia berada, Tuhan tolong ia. Dalam nama Yesus, berkati pribadinya dengan kesehatan yang baik. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi orang tuanya, menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihnya, menjadi berkat bagi teman-temannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua intimidasi, semua pekerjaan si jahat, roh jahat yang mengikatnya, hamba putuskan itu, dan semua sistem strategi hamba cabut keluar dari kehidupannya.
pagi hari ini dan seterusnya. Hamba rebut ia untuk menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu. Bapak Pendeta Yan Philip Samori dan keluarga besar mereka, istri dan anak cucu diberkati ya Tuhan. Dalam semua tugas pelayanan pekerjaan, spesial kepada Eden House yang mereka pimpin. Biarlah kasih yang tidak terbatas itu melimpah-limpah, meluap-luap dari yayasan yang mereka pimpin. Banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan surga. Banyak jiwa boleh menikmati kasih-Mu ya Allah. Biarlah apa yang tidak mereka pikirkan Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan tuntun setiap pribadi mereka. Mulai dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, istri, anak cucu. Mereka bertindak untuk berani menanggalkan, melepaskan apa yang mereka pikir benar menurut mereka dan salah menurut Tuhan. Mereka berani melepaskan. Sehingga hidup mereka sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Rekan-rekan, mitra kerja, pelayanan, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kesehatan terbaik turun bagi mereka. Damai sejahtera sukacita melimpah bagi mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa khusus bagi anak kekasih Monica Karobaba. Tuhan, hamba terbatas di dalam pelayanan kepada anak kekasih. Tapi hamba percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang memanggil dia. Engkau yang mengasihi dia lebih daripada dirinya. Bahkan lebih daripada kami. Biarlah kasih sayang Tuhan kembali melimpah-limpah dalam kehidupan pribadinya. Kebenaran demi kebenaran yang telah ia alami, yang telah ia pelajari, yang telah ada dalam hidupnya. Tuhan, biar pertolongan Roh Kudus, ia tidak meninggalkan kebenaran itu hanya karena intimidasi, hanya karena bujukan. Tetapi dia taat dan setia kepada firman-Mu ya Allah. Hingga hidupnya sungguh boleh menyatakan kebenaran kepada banyak orang. Kepada orang tua, kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada adik-adiknya, kepada lingkungannya. Diberkatilah anak kekasih Monica Karobaba dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu kembali dalam kebenaran. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa Tuhan melindungi bangsa negara kami, tanah Papua, dan setiap daerah yang kami tinggal. Biarlah kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Spesial bagi semua keluarga besar di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk semuanya dan sangat diharapkan kalau saudara diberkati, bagilah kegiatan ini kepada saudara-saudara Anda yang lain, teman-teman Anda, biar mereka juga diberkati. Dan ingat saudara, jangan hanya mendengar, tetapi saudara harus melakukan, melangkah, meninggalkan zona nyaman yang salah dan hidup di dalam firman-Nya. Aplikasikan, hidupkan firman itu dalam hidupmu. Sehingga hidupmu sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap semangat saudara-saudaraku. Tetap disiplin protokol. Dan andalkan Yesus Kristus setiap saat. Shalom. Salam MDC.